Amplop itu terlihat biasa saja, sampai saya melihat garis tebal melalui jendela kertasnya. Lunas. Selama sedetik, otak saya menolak menerjemahkannya. Saya berdiri di pintu masuk dengan surat-surat tertumpuk di lengan saya. Kunci masih di tangan. Menatap satu kata itu seolah-olah itu milik kehidupan orang lain. KPR saya lunas, tanpa saya membayar sepeser pun. Saya membalik surat itu, berharap bagian belakangnya bisa menjelaskannya. Tidak ada penjelasan. Itu ditulis di atas kop surat resmi pemberi pinjaman dengan nomor pinjaman saya, alamat properti saya, dan paragraf yang bersih dan ceria yang berterima kasih atas pembayaran terakhir saya, dan mengonfirmasi bahwa penghapusan hak tanggungan atau ROYA telah dieksekusi. Dieksekusi. Kata itu terdengar salah, karena kemarin, ibu saya duduk di meja dapur saya dengan tangan tertangkup seperti sedang berdoa dan berkata, "Sari, tolong. Ibu hanya ingin menaruh rumah ini atas nama keluarga." Saya sedang membilas cangkir kopi ketika dia mengatakannya. Saya ingat suara air yang menghantam keramik. Cara dia menghindari melihat langsung ke foto berbingkai di meja saya. Foto saya memegang kunci pada hari akad kredit. Tersenyum, seolah akhirnya saya melakukan sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari saya. "Ini untuk perlindungan," dia bersikeras. "Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Rumah itu harus tetap menjadi milik keluarga." Saya menjaga suara saya tetap tenang. Saya selalu begitu dengannya. "Rumahku sudah terlindungi," kata saya. "Itu atas namaku. Itu diasuransikan. Itu milikku." Mulutnya mengencang seolah saya telah menghinanya. "Setelah semua yang ibu lakukan untukmu," bisiknya, "kamu bahkan tidak mau melakukan satu hal sederhana ini." Begitulah cara dia selalu membingkainya, seolah batasan adalah pengkhianatan. Saya tidak meninggikan suara. Saya tidak berdebat tentang masa lalu. Saya hanya berkata, "Tidak, Bu." Dia pergi tanpa membuat keributan, tetapi tatapan yang dia berikan di pintu adalah sebuah janji, bukan ancaman. Janji bahwa dia akan menemukan cara lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sekarang saya berdiri di sana dengan surat lunas di tangan saya, dan saya menyadari dia sudah melakukannya. Dorongan pertama saya adalah menyetir langsung ke rumahnya. Saya tidak melakukannya. Konfrontasi memberi orang seperti ibu saya ruang untuk berimprovisasi. Kertas bukti tidak. Jadi saya duduk di meja makan dan membaca setiap baris 2 kali. Surat itu menyatakan pinjaman telah diselesaikan dan pelepasan hak tanggungan telah diproses. Itu menyertakan nomor kontak untuk Departemen Pelunasan Pemberi Pinjaman dan referensi ke dokumen tercatat yang akan dikirimkan secara terpisah. Dokumen tercatat. Itu berarti catatan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Itu berarti sertifikat. Itu berarti nama saya mungkin sudah bergerak melalui sistem yang belum saya sentuh. Saya mengambil ponsel saya dan menelpon ibu saya, karena saya membutuhkan reaksinya tercatat secara waktu nyata. Dia menjawab pada dering kedua, dengan napas tertahan seolah dia sudah menunggu. "Halo sayang, saya baru saja membuka surat saya," kata saya, menjaga nada suara saya tetap datar. Isinya mengatakan KPR saya sudah lunas. Hening selama setengah ketukan. Lalu dia tersentak. Pertunjukan kecil yang bersih. "Apa? Itu tidak mungkin." Saya menatap surat itu. Isinya mengatakan pelepasan hak tanggungan dieksekusi. Ibu saya tertawa pelan dan bingung. "Mungkin kamu akhirnya melunasi pembayaranmu dan lupa," katanya. Dan saya bisa mendengar senyum di balik kata-katanya. "Pembayaran saya otomatis," jawab saya. "Dan saya tidak melunasi 3 miliar rupiah dalam semalam." Dia menghela napas secara dramatis. "Sari, ibu tidak tahu apa yang kamu ingin ibu katakan. Mungkin ada kesalahan. Telepon mereka." "Saya akan melakukannya," kata saya. "Dan saya akan pergi langsung ke sana." Suaranya menajam. "Kenapa kamu pergi langsung? Telepon saja." Karena dia tidak ingin saya berada di seberang meja dari seseorang yang bisa menarik berkas dan menunjukkan tanda tangan kepada saya. Saya tidak memberitahunya hal itu.
Saya hanya berkata, "Saya akan menelpon ibu kembali." Nadanya kembali lembut seketika. "Jangan membuat dirimu stres, Nak. Kamu begitu cemas akhir-akhir ini." Itu dia, fondasi awal. Menanamkan gagasan bahwa saya tidak stabil, bahwa saya salah membaca situasi, bahwa saya membayangkan ancaman. Saya mengakhiri panggilan tanpa menanggapi. Kemudian saya melakukan hal berikutnya dengan tenang. Saya memotret surat di meja saya dengan tanggal yang terlihat di layar ponsel saya, dan saya membuka aplikasi bank pemberi pinjaman saya. Akun saya hilang. Bukan saldo nol, hilang. Login masih berfungsi, tetapi ketika saya mengklik KPR saya, itu dialihkan ke pesan umum tentang akun yang ditutup dan sebuah nomor telepon. Tenggorokan saya tercekat. Saya tetap tenang. Saya pergi ke kantor lokal pemberi pinjaman segera setelah mereka buka. Surat itu ada di kursi penumpang saya seperti barang bukti. Bangunan itu modern dan berkaca. Semua merek yang tenang dan musik latar yang lembut. Dirancang untuk membuat kepanikan terasa memalukan. Saya tidak membiarkannya. Di meja depan, seorang resepsionis tersenyum sopan. "Ada yang bisa saya bantu?" "Saya perlu berbicara dengan seseorang di layanan pelunasan," kata saya. "Pinjaman saya menunjukkan status lunas, dan saya tidak mengizinkan pelunasan atau pelepasan hak." Senyumnya memudar sedikit. Dia menyerahkan papan klip. "Tolong isi ini." Saya menulis nama saya, Sari Utami, pelan dan jelas. Lalu menggeser KTP saya ke seberang meja. Beberapa menit kemudian, seorang pria berkemeja biru memanggil nama saya dan membawa saya ke kantor kecil dengan dinding kaca buram dan satu monitor komputer yang dimiringkan menjauh dari pintu. Dia duduk, dia mengetik, dan kemudian berhenti dengan cara yang membuat perut saya mulas. "Oke," katanya hati-hati. Saya melihat pelunasannya. "Saya tidak membayarnya," kata saya. Dia mengangguk sekali, matanya masih di layar. Dana pelunasan masuk melalui transfer kawat dan pelepasan hak tanggungan diproses tepat setelahnya. Mulut saya menjadi kering. "Siapa yang mentransfernya?" Dia ragu-ragu. "Saya tidak bisa memberikan detail transfer penuh tanpa langkah verifikasi, tetapi saya bisa memberitahu Anda bahwa berkas pelunasan mencakup otorisasi peminjam yang ditandatangani dan permintaan pelepasan yang dilegalisasi notaris." "Permintaan pelepasan?" ulang saya. Dia memutar monitor ke arah saya. Di layar ada dokumen pindaian berjudul Otorisasi Peminjam dan Permintaan Penyelesaian. Itu memiliki nama saya diketik dengan rapi di bagian atas, dan tanda tangan di bagian bawah yang seharusnya milik saya. Itu bukan tanda tangan saya. Itu cukup dekat untuk menipu seseorang yang terburu-buru, tetapi salah dengan cara tanda tangan palsu selalu salah. Terlalu hati-hati, terlalu lambat, seperti seseorang yang menggambar alih-alih menulis. "Saya tidak menandatangani itu," kata saya. Suara masih datar. Pewa itu membungkuk lebih dekat ke layar, memperbesar dengan roda tetikusnya. Tanda tangan itu menjadi lebih besar. Tepi tintanya bergerigi dengan kompresi pindaian. Wajahnya menjadi diam, tidak bingung, tidak ragu. Diam. Seolah-olah berkas itu baru saja berubah kategori di benaknya. "Ibu Sari," katanya pelan. "Ini dilegalisasi notaris kemarin." Perut saya jatuh lagi, lebih lambat kali ini. "Kemarin." Dia mengklik tab lain. "Ya, ada pengakuan notaris yang terlampir. Nomor SK, stempel, semuanya." Jari-jari saya melengkung di tepi kursi agar saya tidak mencengkeram udara. "Bisa Anda tunjukkan?" Dia menarik halaman notaris. Stempel bersih, nama tercetak, tanggal kedaluarsa SK, wilayah kerja. Lalu dia berkata hampir di bawah napasnya, seolah dia tidak bisa memutuskan apakah dia harus mengatakannya dengan lantang. "Dan notarisnya adalah..." Dia melihat baris itu, lalu menatap saya dengan jenis kehati-hatian yang berbeda. "Ibu Sari," katanya, "apakah Anda mengenal seseorang bernama Winda Hartono?" Tenggorokan saya tercekat, karena saya tidak hanya tahu nama itu. Saya tahu persis mengapa ibu saya memohon kepada saya untuk membalik nama rumah ke nama keluarga sehari sebelumnya.
Saya tahu nama Winda Hartono seperti Anda tahu nama alat yang disimpan seseorang dalam jangkauan. Ibu saya menyebutkannya dengan santai selama bertahun-tahun, tidak pernah dengan cara yang terdengar penting. Winda bisa melegalisasi hal-hal dengan cepat, katanya seolah itu sama dengan mengenal mekanik yang baik. Winda itu orang baik, dia membantu orang-orang yang kewalahan. Winda adalah wanita yang ditelepon ibu saya ketika dia ingin tanda tangan menjadi senjata. Saya menjaga wajah saya tetap tenang dan menatap kembali ke pegawai bank. Apakah ini legalisasi tatap muka? Tanya saya. Atau jarak jauh? Dia mengklik lagi, matanya memindai. Daring jarak jauh, katanya pelan. Layanan notaris elektronik. Ada sertifikat digital terlampir. Perut saya mengencang. Legalisasi daring jarak jauh meninggalkan jejak. Log audit video, alamat IP, pemeriksaan kredensial. Yang berarti jika ibu saya memaksakan ini, dia melakukannya melalui sistem yang merekam semuanya. Bisakah Anda menarik sertifikatnya? Tanya saya. Dia ragu-ragu seperti cara orang ragu-ragu ketika mereka memutuskan apakah Anda masalahnya atau korbannya. Saya peminjamnya, kata saya dengan tenang, dan saya menyengketakan tanda tangan ini. Saya membutuhkan berkas pelunasan lengkap, termasuk sertifikat notaris dan metadata pengajuan. Dia menatap saya sejenak, lalu mengangguk sekali. Oke, katanya. Saya perlu mengeskalasi ini ke unit penipuan dan kepatuhan kami. Dia berdiri dan melangkah keluar dari kantor, meninggalkan saya sendirian dengan dengungan komputer dan musik lobi yang lembut dan ceria yang merembes melalui kaca buram seperti lelucon. Saya tidak menggulir layar. Saya tidak menyentuh papan ketiknya. Saya hanya duduk di sana dan bernapas perlahan sampai rasa sesak di dada saya berubah menjadi satu titik dingin. Ketika dia kembali, dia tidak sendirian. Seorang wanita dengan blazer gelap masuk bersamanya. Rambut diikat ke belakang, tablet di tangan, ekspresi kosong dengan cara yang menandakan otoritas tanpa drama. Ibu Sari, katanya. Saya Rina Kusuma, investigasi internal. Saya mengangguk. Terima kasih sudah datang. Rina tidak membuang waktu. Anda menyatakan Anda tidak mengizinkan pelunasan, tidak menandatangani permintaan penyelesaian, dan tidak muncul secara jarak jauh atau tatap muka di hadapan notaris kemarin. Ya, kata saya. Dia mengetik sekali. Apakah Anda kenal notarisnya? Winda Hartono. Ibu saya kenal, jawab saya. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mata Rina sedikit terangkat. Bukan kejutan, ketertarikan. Apakah Anda punya alasan untuk percaya ibu Anda memiliki akses ke identifikasi pribadi Anda? Tanyanya. Saya tidak melebih-lebihkan. Saya tidak memberinya pidato. Saya memberinya fakta. Dia ada di rumah saya kemarin, kata saya. Dia meminta saya untuk membalik nama rumah ke nama keluarga. Saya bilang tidak. Dia pergi. Pemberitahuan ini tiba hari ini. Rina mengangguk sekali, lalu memegang tabletnya ke arah pegawai itu. Tarik paket pelunasan, katanya. Semua lampiran, semua lock. Pegawai itu mengklik dengan cepat sekarang. Posturnya kurang santai, lebih hati-hati. Mata Rina bergerak di atas layar. Kemudian dia bertanya, email apa yang digunakan untuk sesi daring itu? Pegawai itu berhenti. Terdaftar sebagai Sari titik Utami di... Saya merasakan secercah kelegaan yang mati segera ketika dia melanjutkan. Sebuah domain yang tidak saya kenali, katanya. Bukan email kontak biasa Anda di berkas. Nada Rina tetap datar. Alamat surat menyurat apa yang ada di permintaan konfirmasi pelunasan? Pegawai itu menggulir, wajahnya menegang. Ini mencantumkan alamat surat menyurat yang berbeda untuk rilis tercatat, katanya. Saya membungkuk sedikit ke depan. Bacakan. Dia membacakannya dengan lantang dan perut saya menjadi dingin. Itu alamat ibu saya, bukan milik saya. Ibu saya telah mengarahkan pemberi pinjaman untuk mengirim rilis hak tanggungan tercatat ke rumahnya seolah-olah itu miliknya. Mata Rina tidak melebar. Dia hanya mengetuk tabletnya. Itu cukup untuk membuka kasus penipuan secara internal, katanya. Dan untuk menahan pemrosesan lebih lanjut. Pegawai itu tampak bingung. Tapi itu sudah lunas. Akunnya ditutup. Suara Rina sedikit menajam.
Ditutup bukan berarti tidak bisa dibatalkan. Kita bisa menandai rilis sebagai sengketa dan memberitahu BPN jika belum diindeks. Dan kita bisa mengamankan audit dan rekaman video notaris. Saya duduk kembali, menjaga napas saya tetap stabil. Apakah sudah dicatat di BPN? Tanya saya. Pegawai itu mengklik lagi. Itu diserahkan untuk pencatatan, katanya. Menunggu pemrosesan kantor pertanahan. Rina mengajukan satu pertanyaan sederhana. Waktu pengajuan, dia membacanya. Sore kemarin. Jadi ibu saya bergerak cepat. Cukup cepat sehingga pada saat saya membuka surat saya, mesin itu sudah berjalan. Rina menoleh ke saya. Ibu Sari, saya ingin Anda mengerti apa artinya ini. Seseorang memasukkan tanda tangan Anda pada permintaan penyelesaian dan menggunakan sertifikat notaris untuk memvalidasinya. Ini kriminal. Tetapi hal tercepat yang dapat Anda lakukan saat ini adalah melindungi sertifikat hak milik Anda. Saya sudah memikirkan itu, kata saya. Rina mengangguk. Bagus. Kalau begitu, Anda harus pergi ke kantor BPN hari ini dan menarik riwayat persil tanah Anda. Jika ada akta atau transfer yang dicatat dalam 48 jam terakhir, Anda akan melihatnya. Pegawai itu menyerahkan paket tercetak kepada saya. Ringkasan pelunasan, otorisasi pindaian dengan tanda tangan palsu, halaman sertifikat notaris dengan nama Winda Hartono dan nomor SK, dan satu halaman berjudul Ringkasan Audit Digital. Di bawahnya, waktu sesi, email yang digunakan, dan bidang berlabel alamat IP. Rina menunjuk ke sana. Ini akan penting nanti, katanya. Kami mengamankan videonya, dan kami juga menarik log panggilan dan permintaan perubahan alamat apapun. Log panggilan, ulang saya. Pegawai itu berdeham. Ada catatan, dia mengakui. Seorang penelpon menghubungi layanan pelunasan kemarin untuk mengonfirmasi prosedur. Mata Rina menyipit. Nomor penelpon. Pegawai itu mengklik, lalu ragu-ragu. Itu ada di catatan internal. Saya tidak bisa mencetaknya tanpa... Cetak, kata Rina. Dia mencetaknya. Dan ketika kertas itu keluar, nomor telepon di bagian atas membuat tenggorokan saya tercekat. Karena itu bahkan tidak pintar. Itu nomor ibu saya. Dia telah menelpon mereka sendiri dari ponselnya sendiri untuk memulai ini. Saya tidak bereaksi secara lahiriah. Saya hanya melipat halaman itu dan meletakkannya di atas paket, seolah saya sedang menumpuk batu bata. Rina berbicara lagi, tenang dan final. Kami membuka kasus internal, katanya. Kami akan mengeluarkan pemberitahuan sengketa ke kantor pertanahan jika rilis hak tanggungan dicatat, dan kami akan memberi Anda paket penipuan bersertifikat. Anda mungkin akan membutuhkan pengacara, dan Anda harus mengajukan laporan polisi untuk pemalsuan dan pencurian identitas. Saya akan melakukannya, kata saya. Rina memperhatikan saya sejenak, lalu menambahkan. Satu hal lagi. Ya? Transfer pelunasannya, katanya. Dana itu berasal dari akun pihak ketiga. Nama pada asal transfer bukan nama Anda. Perut saya mengencang. Milik siapa? Rina tidak menjawab dengan tebakan. Dia menjawab dengan label. Itu perusahaan escrow atau rekening penampungan lokal kecil, katanya. Bukan rekening bank atas nama Anda. Escrow? Kata itu berarti satu hal. Seseorang sedang mencoba memindahkan kepemilikan, melunasi pemberi pinjaman, membersihkan hak tanggungan, mentransfer rumah. Saya berdiri dengan paket dipegang erat, tidak gemetar, tidak terburu-buru, terkendali. Rina memberi saya kartu namanya. Jika ada orang dari BPN menelpon Anda, atau jika Anda melihat akta dicatat, hubungi saya segera. Jangan mengonfrontasi ibu Anda dulu. Saya mengangguk. Saya tidak akan. Tetapi saat saya berjalan keluar melalui lobi, saya sudah bisa merasakan langkah ibu saya selanjutnya seperti bayangan di depan saya. Karena jika dia melunasi KPR kemarin, dia tidak melakukannya sebagai hadiah. Dia melakukannya sebagai linggis. 2 jam kemudian, saya berada di kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN setempat. Ruang tunggu penuh sesak. Orang-orang memegang map dan amplop coklat seperti tali penyelamat. Layar digital memanggil nomor-nomor. Udara berbau kertas, keringat,
dan toner printer. Ketika nomor saya dipanggil, saya melangkah ke loket dan menggeser SIM saya ke depan. Saya butuh riwayat pendaftaran tanah terbaru untuk persil saya, kata saya. Saya yakin rilis hak tanggungan atau akta mungkin telah dicatat tanpa otorisasi saya. Petugas itu, seorang pria tua dengan kacamata baca, mengetik alamat saya. Matanya menyipit sedikit saat layar terisi. Lalu dia membungkuk lebih dekat. Lalu dia menjadi diam. "Bu," katanya, merendahkan suaranya. "Ada pencatatan kemarin." Tenggorokan saya tercekat. Jenis apa? Dia mengklik daftar dokumen. "Penghapusan hak tanggungan atau roya," katanya. Saya menelan ludah sekali. Dan sebuah akta. Dia tidak melihat saya ketika mengatakannya. Dia melihat layar seolah dia tidak ingin menjadi orang yang menyampaikannya. "Ya," katanya. "Akta hibah." Tangan saya tetap stabil di meja. "Kepada siapa?" Dia menggulir. Jarinya berhenti di baris penerima hibah. Lalu dia menyebut nama itu seolah mengubah udara di paru-paru saya. "Ratna Wijaya," katanya. "Ibu Anda." Saya menatap petugas itu selama satu ketukan panjang, membiarkan kenyataan menetap dalam bentuk aslinya. Ibu saya tidak melunasi KPR saya untuk membantu saya. Dia melunasinya untuk mengambil rumah saya secara bebas dan bersih. Saya menjaga suara saya tetap tenang. Karena ketenangan adalah apa yang membuat orang memberitahu Anda lebih banyak. "Saya butuh salinan resmi," kata saya. "Semuanya yang dicatat kemarin, dan saya butuh metadata pencatatan. Siapa yang mengajukannya, metode pembayaran, dan pengakuan notaris pada akta tersebut." Petugas itu mengangguk perlahan, seolah dia baru saja pindah dari layanan pelanggan ke sesuatu yang lain. "Oke," katanya. "Tapi saya perlu memperingatkan Anda. Jika akta ini dilegalisasi notaris, ini menjadi investigasi penipuan, bukan koreksi administrasi." "Saya mengerti," kata saya. "Itulah tepatnya ini." Dia mengklik gambar akta dan memperbesar blok notaris. Stempel notaris dimuat perlahan, piksel demi piksel. Dan ketika nama itu menajam menjadi fokus, ekspresi petugas itu berubah lagi, halus tapi nyata. Karena notaris pada akta itu sama dengan yang ada di berkas pelunasan. Winda Hartono. Petugas itu menatap saya dan berbicara dengan tenang. "Bu," katanya. "Akta ini mengklaim Anda hadir secara pribadi kemarin dan menandatangani hibah yang mentransfer properti Anda ke ibu Anda." Tenggorokan saya tercekat, tetapi suara saya tidak. "Saya tidak melakukannya," kata saya. Dia menatap saya sejenak, lalu mengajukan pertanyaan yang memberitahu saya bahwa dia pernah melihat ini sebelumnya. "Apakah Anda sedang bekerja kemarin?" tanyanya. "Di mana saja dengan jam masuk, akses kartu, kamera?" "Ya," dia mengangguk sekali. "Kalau begitu, kita lakukan dua hal hari ini," katanya. "Kita cetak salinan resminya, dan kita pasang blokir penipuan pada persil tersebut." Segera, saat printernya mulai memuntahkan halaman, ponsel saya bergetar. "Ibu." Namanya di layar tampak hampir absurd sekarang, seolah itu milik kehidupan orang lain. Saya tidak menjawab. Saya membiarkannya berdering dan berdering, karena saya ingin upaya panggilannya tercatat di pihak saya, sementara petugas pertanahan mencetak bukti apa yang telah dia lakukan. Kemudian ponsel saya bergetar lagi, sebuah pesan teks. "Jangan lakukan hal bodoh. Ibu membereskan KPR-mu. Kamu seharusnya berterima kasih pada ibu." Saya menatap pesan itu dan merasakan perut saya menjadi dingin dengan cara baru. Karena dia bahkan tidak berpura-pura lagi. Dia pikir melunasi KPR berarti dia memiliki narasi. Dan sekarang, saya memiliki akta bersertifikat yang membuktikan dia mencoba memiliki rumah itu juga. Petugas itu tidak menggeser salinan resmi ke seberang meja, seolah itu rutin. Dia menggesernya seolah itu barang bukti. Surat keterangan lunas, garis miring Roya yang dicap resmi, akta hibah yang dicap resmi, mentransfer rumah saya ke Ratna Wijaya, dan stempel waktu pencatatan dari sore kemarin yang membuat perut saya dingin lagi. Saya tidak membiarkan wajah saya berubah. Saya meletakkan tangan saya rata di atas meja dan meminta satu-satunya hal yang penting berikutnya. "Saya butuh metadata pengajuannya," kata saya. "Siapa yang mencatatnya? Bagaimana itu dikirimkan?
apapun yang ditunjukkan sistem. Dia mengangguk sekali, mengklik lebih dalam ke layar perekam, lalu membungkuk lebih dekat seolah dia tidak mempercayai matanya sendiri. Ini didaftarkan secara elektronik, katanya pelan. Diajukan melalui platform pihak ketiga. Oleh siapa? Tanya saya. Dia menggulir. Jarinya berhenti di sebuah baris. Pihak pengaju terdaftar sebagai Sentosa Escrow, bacanya. Dan pengakuan notaris dilampirkan sebagai PDF terpisah oleh layanan notaris Hartono. Tenggorokan saya tercekat. Sentosa Escrow. Dan itu cocok dengan apa yang Rina katakan kepada saya di bank. Transfer pelunasan datang dari perusahaan escrow atau rekening bersama, bukan dari saya. Jadi, bukan hanya ibu memasukkan tanda tangan saya, itu adalah rantai yang terkoordinasi. Transfer pelunasan, rilis hak tanggungan, akta hibah, semua didorong melalui hari yang sama. Semua dilegalisasi oleh notaris yang sama. Semua diarahkan melalui rekening penampungan seolah ini adalah transfer yang sah. Seolah saya telah menyerahkan rumah saya dengan senyuman. Petugas itu mencetak halaman tanda terima pendaftaran elektronik dan menggesernya keluar dengan yang lainnya. Itu termasuk ID transaksi, waktu pengajuan, dan terkubur di bagian bawah sebuah baris yang membuat perut saya semakin mulas. Kembalikan ke alamat, Ratna Wijaya. Ibu saya telah membangun jejak dokumen sehingga setiap dokumen resmi kembali kepadanya, bukan saya. Saya tidak menyebutkan namanya dengan lantang. Saya tidak memberi ruangan itu kekuatan itu. Saya ingin blokir internal dipasang pada sertifikat ini, kata saya. Segera. Petugas itu mengangguk dan mengeluarkan formulir seolah dia sudah menunggu saya untuk bertanya. Isi ini, katanya. Ini menandai catatan untuk potensi pemindahan hak yang curang. Ini tidak akan secara ajaib membatalkan pencatatan, tetapi ini membuat setiap pencatatan di masa depan menjadi lebih sulit. Lebih sulit itu bagus, tapi itu tidak cukup karena akta bisa dicatat dalam hitungan menit. Penjualan bisa terjadi dalam hitungan hari. Dan jika ibu saya mendapatkan rumah ini atas namanya dengan bebas dan bersih, dia bisa meminjam uang dengan jaminan rumah itu. Atau menjualnya sebelum ada yang menyusul. Jadi, saya mengajukan pertanyaan berikutnya tanpa membiarkan suara saya bergetar. Apakah ada hal lain yang tertunda? Kata saya. Pengajuan baru apapun pada persil ini sejak kemarin. Petugas itu mengklik ke antrean langsung. Wajahnya berubah lagi. Dia tidak segera melihat saya. Ada permintaan pengecekan, katanya perlahan. Penarikan info sertifikat yang masuk pagi ini. Tenggorokan saya tercekat. Dari siapa? Dia membaca nama perusahaan pemohon. Sebuah kantor notaris _ PPAT lain, lokal, dan kemudian bidang tujuan terisi. Pengecekan pra-akad. Saya tidak berkedip. Saya tidak tersentak. Saya tidak membiarkan tubuh saya melakukan sesuatu yang dramatis di gedung yang penuh dengan kamera. Pengecekan pra-akad berarti penjualan, kata saya. Petugas itu mengangguk sekali, suram. Biasanya begitu. Saya merasakan dunia menyempit menjadi satu pikiran yang bersih dan dingin. Ibu saya tidak hanya mengambil rumah saya. Dia mencoba memindahkannya dari jangkauan. Cetak itu, kata saya. Halaman permintaan, pihak yang meminta, semuanya. Dia mencetaknya tanpa bantahan, lalu menggeser kertas itu ke seberang. Saya memegangnya dengan 2 jari seolah itu bisa membakar. Pengecekan pra-akad. Tanggal hari ini. Sebuah kantor PPAT bersiap untuk memastikan transfer yang seharusnya tidak ada. Saya mengisi formulir blokir penipuan dengan tulisan tangan unik yang lambat dan menandatangani persis seperti tanda tangan asli saya saat saya tenang, bukan saat saya sedang ditiru. Petugas itu mengecapnya. Lalu dia membungkuk ke depan dan merendahkan suaranya. Bu, katanya, jika ini adalah akta palsu, Anda perlu mengajukan laporan polisi hari ini, dan Anda perlu menghubungi perusahaan asuransi properti Anda, siapapun yang mengasuransikan pembelian Anda jika ada, atau pengacara. Saya akan melakukannya, kata saya. Dia mengangguk sekali, lalu menambahkan. Juga penipuan notaris dianggap serius di sini.
Ada unit kejahatan harta benda di kepolisian yang menangani instrumen palsu. Saya tidak berterima kasih padanya dengan emosi. Saya berterima kasih padanya dengan kejelasan. Apa nama unitnya? Tanya saya. Dia menulisnya di catatan tempel dan menyelipkannya di bawah kertas saya. Saya meninggalkan kantor petanahan dengan map penuh bukti bersertifikat dan konfirmasi blokir penipuan yang terasa seperti sabuk pengaman di mobil yang sudah menabrak. Di luar, ponsel saya bergetar lagi. Ibu. Lalu getaran lain. Teks baru. Kamu berlebihan. Lebih aman begini. Saya tidak menjawab. Saya mengambil tangkapan layar, menyimpannya, dan membuka folder dokumen penutupan saya di ponsel saya. Asuransi hak milik. Saya memilikinya. Saya ingat menandatangani polis itu tanpa benar-benar percaya saya akan membutuhkannya. Sekarang, saya membutuhkannya. Saya menelpon perusahaan asuransi yang terdaftar pada pernyataan penutupan asli saya. Seorang wanita menjawab, suara cerah. Lalu berubah seketika ketika saya mengucapkan kata-kata yang dia dengar dalam mimpi buruk. Saya yakin akta palsu dicatat terhadap properti saya, kata saya. Akta itu mentransfer rumah saya ke ibu saya. Saya memiliki salinan resmi. Ada jeda. Kunci diketuk. Apa alamat propertinya? Tanyanya. Saya memberikannya. Lebih banyak ketukan. Kemudian nadanya berubah. Saya melihat pencatatan baru, katanya. Lebih tenang sekarang. Dan saya melihat pelunasan dicatat kemarin juga. Ya, kata saya. Pemberi pinjaman telah membuka kasus penipuan internal. Notarisnya adalah Winda Hartono. Saluran menjadi sunyi selama setengah ketukan. Seolah nama itu mengenai sesuatu di sistemnya atau dalam ingatannya. Ibu Sari, katanya hati-hati. Saya mengeskalasi Anda ke bagian klaim, tetap di saluran. Sementara saya menunggu, saya melakukan hal prosedural berikutnya tanpa berpikir. Saya menelpon Rina Kusuma dan meninggalkan pesan suara dengan satu kalimat. Akta sudah dicatat, hibah ke ibu saya. Notarisnya Winda Hartono. Escrow-nya Sentosa. Ada pengecekan sertifikat praakad pagi ini. Kemudian ini saya menceritakannya dalam urutan fakta yang bersih. Pemberitahuan lunas pada berkas pemberi pinjaman dengan tanda tangan palsu. Sertifikat notaris dari kemarin. BPN mengonfirmasi akta hibah ke ibu saya. Dilegalisasi oleh notaris yang sama. Diajukan oleh perusahaan escrow dan pengecekan sertifikat praakad pagi ini. Pak Kenji tidak menyela sampai saya selesai. Kemudian dia mengajukan pertanyaan yang terasa seperti pisau. Apakah Anda masih tinggal di properti itu? Tanyanya. Ya, bagus, katanya. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Jangan pergi. Jangan biarkan siapapun masuk. Jika ada yang muncul mengaku sebagai pembeli, agen properti, atau kontraktor, Anda panggil polisi hari ini. Tenggorokan saya tercekat. Jadi, ada penjualan. Suara Pak Kenji tetap tenang. Pengecekan praakad sangat menyarankan escrow, atau proses akad sedang dibuka untuk mentransfer properti. Mereka bergerak cepat ketika mereka tahu mereka berpacu dengan catatan. Ibu saya tidak panik. Dia sedang mengeksekusi. Kami membuka klaim penipuan hak milik, lanjut Kenji. Kami akan menugaskan pengacara, tetapi langkah segera Anda adalah laporan polisi untuk pemalsuan dan mengajukan instrumen palsu, serta pengajuan pengadilan darurat untuk memblokir sertifikat. Biasanya perintah penahanan sementara. Saya menarik napas perlahan. Oke, Kenji, saya bisa, kata saya. Kemudian dia mengucapkan kalimat yang membuat perut saya mulas dengan cara baru. Karena itu berarti sistem sudah bergerak tanpa saya. Ibu Sari, katanya, kami juga menerima pemberitahuan otomatis dari perusahaan notaris _PPAT yang berbeda, yang meminta konfirmasi pelunasan pada hak tanggungan sebelumnya. Perusahaan PPAT yang berbeda. Bukan milik saya, bukan yang lama. Seseorang lain bersiap untuk menutup kesepakatan baru. Bisa Anda beritahu namanya? Tanya saya. Kenji ragu-ragu. Saya bisa memberitahu Anda ini. Itu bukan permintaan pembiayaan kembali, refinancing. Itu ditandai sebagai penutupan transfer,
jual beli. Saya menatap lurus ke depan melalui kaca depan saya, merasakan tangan saya menjadi lebih dingin di setir saya. Karena penutupan transfer berarti satu hal. Ibu saya tidak mencoba memegang rumah atas nama keluarga. Dia mencoba mengubahnya menjadi uang tunai. Saya menyetir langsung ke kantor polisi, Polres. Setelah itu, bukan untuk memohon, bukan untuk mendramatisir, untuk mengajukan laporan dengan jejak kertas yang bisa menghentikan penutupan akad. Di meja depan, petugas bertanya apa yang saya laporkan. Saya meletakkan salinan resmi saya di atas meja dan berkata, akta palsu dicatat mentransfer rumah saya ke ibu saya. Tanda tangan itu bukan milik saya. Legalisasinya curang, dan sebuah escrow tampaknya mencoba menjualnya sekarang. Beberapa menit kemudian, seorang detektif keluar. Pakaian preman, mata lelah, suara tenang. Dia memperkenalkan diri sebagai detektif Surya dan meminta saya untuk memulai dari awal. Saya melakukannya persis dengan cara yang sama seperti saya memberitahu Kenji. Ketika saya selesai, Detektif Surya menatap akta hibah itu untuk waktu yang lama. Kemudian dia menunjuk ke blok notaris. Winda Hartono, katanya pelan. Notaris daring jarak jauh. Ya, dia mengangguk sekali. Kita bisa memanggil rekaman dan jejak audit digitalnya. Jika bukan Anda di video itu dan pemeriksaan kredensial terikat kembali ke ibu Anda atau escrow, ini menjadi tingkat pidana berat. Pidana berat. Kata itu tidak membuat saya merasa lebih baik. Itu membuat saya merasa yakin. Detektif Surya melanjutkan, suaranya tajam. Dan mengajukan instrumen palsu ke BPN adalah dakwaannya sendiri. Begitu juga pencurian identitas. Begitu juga konspirasi jika escrow memfasilitasinya dengan sadar. Saya menjaga suara saya tetap stabil. Bisakah Anda menghentikan penutupan akadnya? Dia menatap saya untuk pertama kalinya, seolah dia sedang mengukur seberapa cepat hari itu bergerak. Kita bisa mencoba, katanya. Tapi kita butuh detail escrow-nya. Apakah Anda tahu escrow mana yang menangani penjualan? Saya menggeser tanda terima pendaftaran elektronik BPN ke depan. Sentosa escrow, kata saya. Matanya menyipit dan dia menuliskannya. Kemudian ponselnya bergetar. Dia memeriksanya dan ekspresinya berubah. Kecil, terkendali, tapi nyata. Dia menatap saya dan berkata, Ibu Sari, Anda perlu ikut dengan saya ke meja saya. Perut saya mengencang. Kenapa? Detektif Surya mengangkat ponselnya sedikit, belum menunjukkan layar kepada saya. Karena, katanya, kami baru saja mendapat telepon dari unit patroli. Dia berhenti, lalu mengucapkan kalimat yang membuat udara terasa tipis. Ibu Anda ada di rumah Anda sekarang dengan seorang agen properti, dan mereka memberitahu tetangga bahwa rumah itu sudah terjual. Saya tidak berdebat dengan detektif Surya. Saya tidak membuang waktu sedetik pun bertanya bagaimana dia tahu. Saya berdiri, mengambil map saya, dan mengikutinya melalui pintu bertanda hanya personel berwenang, ke lorong sempit yang berbau kopi basi dan toner. Di mejanya, dia menarik layar dan melakukan satu panggilan di pengeras suara. Seorang petugas patroli menjawab, napas cepat. Unit 12, kata petugas itu. Surya? Jawab detektif Surya. Konfirmasi apa yang Anda punya? Kami mendapat panggilan tetangga, kata petugas itu. Wanita yang cocok dengan deskripsi ibu, akhir 50-an dengan agen properti. Mereka berdiri di trotoar menunjuk ke properti, memberitahu orang-orang bahwa itu sudah terjual, dan penghuni saat ini akan pindah hari ini. Perut saya menjadi dingin. Hari ini? Ibu saya sedang membalap saya. Detektif Surya tidak bergeming. Ada upaya masuk? Belum, jawab petugas itu. Penghuni tidak di luar. Ibu terus melihat ke rumah seolah dia mengharapkan putrinya keluar. Itu persis apa yang dia inginkan. Dia ingin saya melangkah ke halaman, agar dia bisa berbicara cukup keras untuk saksi. Agar dia bisa merencanakan cerita di lingkungan bahwa saya tidak stabil, menolak pergi, menjadi dramatis. Detektif Surya menatap saya. Apakah Anda ingin pulang? Tanyanya. Ya, kata saya. Dia mengangguk sekali. Kita pergi, katanya, dan dia berdiri seolah ini bukan lagi masalah dokumen. Dia mengambil jaketnya, dompet lencananya, dan satu map Manila.
Kemudian dia menatap saya lagi. "Dengarkan baik-baik," katanya. "Jangan terlibat dengan ibu Anda. Jangan meninggikan suara Anda. Jika dia mendekat, Anda jangan menjelaskan. Anda menunjuk. Anda berkata, 'Ini adalah investigasi penipuan aktif. Bicaralah dengan Detektif Surya.' Itu saja." Saya mengangguk. "Oke." Dia mengambil kuncinya dan berjalan cepat. Kami menyetir di kendaraan tak bertandanya. Tidak ada lampu, tidak ada sirine, hanya kecepatan yang dikendalikan oleh niat. Di jalan, ponsel saya bergetar lagi. "Ibu." Lalu sebuah teks. "Buka pintunya, kita sedang finalisasi." Saya menangkap layarnya. Saya menyerahkan ponsel saya ke Detektif Surya tanpa bertanya apakah dia menginginkannya. Dia melirik pesan itu, lalu mengembalikannya seolah itu mengonfirmasi apa yang sudah dia ketahui. "Ini membantu," katanya. Ketika kami berbelok ke jalan saya langsung melihat mereka. Ibu saya berdiri di trotoar dengan jaket pucat, rambut tertata sempurna seolah dia akan pergi makan siang. Dan di sampingnya adalah seorang pria dengan blazer memegang portofolio kulit, postur agen properti, kepercayaan diri palsu. Dan di seberang jalan, tetangga saya, Bu Yanti, berdiri di berandanya dengan tangan menutupi mulutnya, menonton seolah dia tidak bisa memutuskan apakah harus campur tangan atau merekam. Ibu saya melihat mobil itu dan menegakkan tubuh, senyum terpasang di tempatnya. Dia pikir itu saya yang tiba sendirian. Kemudian dia melihat Detektif Surya keluar lebih dulu. Senyum itu tidak menghilang. Itu goyah, hanya sedikit seolah naskah di kepalanya melewatkan satu baris. Detektif Surya berjalan ke arahnya dengan gerakan tenang, dan langsung dari seseorang yang tidak ada di sini untuk berdiskusi. "Ratna Wijaya," katanya. Ibu saya berkedip. "Iya," jawabnya. Suaranya ceria. "Siapa Anda?" "Detektif Surya," katanya, menunjukkan rencananya sebentar. "Unit kejahatan harta benda." Wajah agen properti itu berubah seketika. Dia mundur selangkah, seolah kata kejahatan harta benda memiliki gigi. Ibu saya tertawa ringan. "Oh, detektif," katanya. "Ini masalah keluarga. Kami hanya..." "Tidak," Detektif Surya memotong. "Anda adalah subjek dari investigasi aktif yang melibatkan akta palsu dan legalisasi curang yang dicatat kemarin." Mata ibu saya membelalak dengan cara yang berlebihan. "Palsu? Itu gila. Sari menandatangani." Detektif Surya tidak membiarkannya selesai. Dia mengangkat tangan. Tidak agresif, hanya final. "Bu," katanya. "Berhenti bicara." Mulut ibu saya terkatup rapat, tetapi matanya tetap terang dengan kemarahan. Detektif Surya menoleh sedikit ke arah agen properti. "Pak," katanya. "Identifikasi diri Anda." Agen properti itu menelan ludah. "Saya Dedi," katanya. "Dedi Bakri. Saya agen penjual." "Siapa yang menyewa Anda?" tanya Detektif Surya. Ibu saya menyela dengan cepat. "Saya yang menyewa. Saya pemilik rumah sekarang." Detektif Surya kembali menatapnya. "Berhenti," katanya lagi. Saya bertanya padanya. Suara Dedi sedikit bergetar. "Ratna Wijaya menunjuk saya," katanya. Dia bilang properti itu ditransfer kepadanya sebagai bagian dari perencanaan keluarga. Detektif Surya mengangguk, lalu mengajukan pertanyaan yang paling penting. "Apakah Anda memiliki perjanjian jual-beli yang dieksekusi?" katanya. "Nomor escrow, nama pembeli." Dedi ragu-ragu, matanya melesat ke ibu saya seolah dia menunggu izinnya untuk menjawab. Keraguan itu memberitahu saya segalanya. Karena jika kesepakatan itu nyata dan bersih, dia akan menjawab dengan percaya diri. Suara ibu saya terdengar tajam. "Ini pelecehan," bentaknya. "Anda mempermalukan saya di lingkungan saya sendiri." Nada Detektif Surya tetap datar. "Anda mempermalukan diri sendiri ketika Anda mencatat akta dengan tanda tangan yang tidak cocok dengan pemilik rumah." Wajah ibu saya mengeras. "Sari tidak stabil," katanya keras, memalingkan suaranya ke arah Bu Yanti di seberang jalan. "Dia bingung. Dia lupa hal-hal. Dia sudah..." Detektif Surya melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya, sehingga tidak bisa digunakan sebagai pertunjukan. "Bu Ratna," katanya, "putri Anda ada di dalam rumahnya.
Dia adalah penghuni sah. Anda tidak boleh menghubunginya secara langsung. Anda tidak boleh mencoba masuk. Anda tidak boleh mengganggu tetangga. Apakah Anda mengerti? Bibir ibu saya bergetar karena marah. Saya ibunya. Itu tidak memberi Anda hak milik, jawabnya. Kemudian dia menatap Dedi lagi. Pak, katanya, jika Anda adalah bagian dari upaya penjualan berdasarkan instrumen palsu, Anda bisa terseret ke dalam ini sebagai saksi. Saya sarankan Anda memberikan detail escrow sekarang juga. Wajah Dedi menjadi pucat. Dia membuka portofolionya dengan tangan yang tiba-tiba terlihat kurang profesional. Dia mengeluarkan satu lembar. Ringkasan penerimaan escrow. Detektif Surya mengambilnya tanpa menyentuh jari Dedi. Sentosa Escrow. Nama pembeli sebagian disunting. Tanggal penutupan. Dan satu baris di dekat bagian bawah yang membuat tenggorokan saya tercekat. Penguasaan. Segera setelah pencatatan. Penguasaan segera. Ibu saya tidak hanya merencanakan penjualan. Dia berencana menyingkirkan saya dari rumah saya sendiri segera setelah kertasnya menjadi final. Detektif Surya membaca lembar itu sekali, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam mapnya, seolah itu sudah menjadi barang bukti. Dia menatap ibu saya. Ratna Wijaya, katanya, Anda ditahan menunggu penyelidikan lebih lanjut. Mata ibu saya membelalak. Ditahan karena apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Suara detektif Surya tetap tenang. Karena dugaan pencurian identitas dan mengajukan instrumen palsu. Anda akan ikut ke kantor polisi dan kami akan mendapatkan rekaman video notaris, log audit, dan komunikasi escrow. Suara ibu saya meninggi. Anda tidak bisa melakukan ini. Saya melunasi KPR-nya. Saya membantunya. Detektif Surya tidak bereaksi terhadap umpan emosional itu. Dia bereaksi terhadap realitas hukum. Melunasi KPR tidak mengizinkan pemalsuan, katanya. Kemudian dia menoleh ke saya untuk pertama kalinya sejak kami tiba. Ibu Sari, katanya, apakah Anda memiliki senjata api di rumah? Tidak, jawab saya. Bagus, katanya. Tetap di dalam, jangan terlibat. Ibu saya tersentak ke depan sedikit, mencoba mengelilinginya untuk melihat saya. Detektif Surya melangkah ke jalannya. Tidak, katanya tegas. Dan untuk pertama kalinya, dan lingkungan menonton, ibu saya kehilangan kendali atas momen yang coba dia panggungkan. Sebuah mobil patroli berhenti. Petugas yang sama yang telah menunggu di ujung jalan. Mereka keluar dengan borgol, profesional dan tenang. Wajah ibu saya berubah dari kemarahan menjadi sesuatu yang lain. Ketakutan. Bukan ketakutan kehilangan saya. Ketakutan akan konsekuensi. Saat mereka membimbingnya ke arah mobil, dia memutar kepalanya untuk melihat rumah saya dan berteriak cukup keras untuk setiap jendela. Sari, kamu anak tidak tahu diuntung. Ini semua karenamu. Saya tidak melangkah keluar. Saya tidak menanggapi. Saya tinggal di ambang pintu. Saya di balik kunci grendel. Menonton melalui kaca saat sistem melakukan apa yang dirancang untuk dilakukan ketika seseorang mencoba menipunya. Detektif Surya menoleh ke Dedi. Anda, katanya, akan mengirim email kepada saya semuanya. Teks, panggilan, instruksi escrow, dokumen apapun yang dia berikan kepada Anda. Hari ini. Dari mengangguk cepat. Ya detektif. Kemudian detektif Surya menatap Bu Yanti di seberang jalan. Bu, panggilnya dengan lembut. Terima kasih sudah menelpon. Jika Anda merekam apapun, simpanlah. Kami mungkin membutuhkan pernyataan. Bu Yanti mengangguk. Matanya lebar. Ponsel saya bergetar lagi. Pesan dari ibu saya dikirim beberapa detik sebelum mereka mengambil ponselnya. Jika kamu melakukan ini, ibu akan memastikan kamu kehilangan segalanya. Saya menangkap layarnya karena ancaman tidak menakuti saya lagi. Mereka mendokumentasikan niat. Detektif Surya melihat mapnya, lalu kembali ke rumah saya. Kita akan bergerak cepat sekarang, katanya kepada saya melalui ambang pintu. Kita butuh pengajuan pengadilan darurat hari ini untuk membekukan transfer lebih lanjut. Perintah penahanan sementara atau apapun yang direkomendasikan pengacara. Dan kita butuh paket penipuan pemberi pinjaman. Dia mengangguk. Bagus.
Kemudian dia mengucapkan kalimat yang membuat perut saya mengencang lagi. Bukan karena takut, tetapi karena itu berarti hukumannya akan nyata. "Ibu Sari," katanya, "berdasarkan apa yang Anda tunjukkan, ibu Anda dan notaris itu menghadapi dakwaan pidana berat." Saya tidak menghembuskan napas lega ketika detektif Surya mengatakan, dakwaan pidana berat. Kelegaan bukanlah emosi yang tepat. Emosi yang tepat adalah kepastian yang dingin dan mantap bahwa ibu saya akhirnya melangkah ke dalam sistem yang tidak peduli bagaimana dia menangis. Detektif Surya meninggalkan 2 petugas patroli di jalan saya selama 1 jam berikutnya, sementara dia kembali ke kantor polisi dalam ibu saya dalam tahanan. Sebelum dia pergi, dia berdiri di beranda saya, cukup dekat untuk berbicara melalui kaca, dan memberi saya instruksi, seperti cara Anda memberi seseorang instruksi sebelum badai melanda. "Jangan buka pintu untuk siapapun," katanya. "Bukan agen properti, bukan pembeli, bukan teman ibu Anda. Jika ada yang muncul dengan surat-surat, ambil foto melalui jendela dan hubungi kami. Saya dan Ibu Sari," tambahnya. "Jika ibu Anda menghubungi Anda dari penjara, jangan jawab. Simpan saja." Saya mengangguk. Kemudian, saya melakukan hal yang tidak pernah diharapkan ibu saya ketika dia mencoba mengambil sesuatu dari saya. Saya tetap tenang dan bergerak lebih cepat darinya. Dalam 1 jam, Rina Kusuma dari pemberi pinjaman menelpon saya kembali. Nadanya singkat. "Semua bisnis sekarang. Ibu Sari, kami menarik data sesi daring. Winda Hartono melakukan legalisasi pada pukul 4.22 sore kemarin. Kami mengamankan rekamannya." "Apakah itu saya?" tanya saya. Rina tidak menutup-nutupinya. "Tidak," katanya. "Itu seorang wanita di video, tapi wajahnya sebagian tertutup oleh pencahayaan yang buruk dan sudut kamera. Namun," perut saya mengencang. "Pemeriksaan kredensial diselesaikan menggunakan nomor induk kependudukan, NIK Anda, dan foto SIM Anda." Dia melanjutkan, "Dan alamat IP melacak ke jaringan perumahan yang terdaftar atas nama Ratna Wijaya." Ruangan menjadi sunyi di sekitar saya, karena ibu saya tidak hanya memalsukan tanda tangan. Dia menggunakan identitas saya untuk melewati pemeriksaan keamanan di video di dalam rumahnya sendiri. Rina terus berbicara dengan suara stabil. "Kami juga memiliki nomor telepon asal untuk panggilan verifikasi pelunasan. Itu cocok dengan ibu Anda. Dan transfer pelunasan dimulai oleh Sentosa Escrow di bawah berkas transfer. Itu bendera merah karena peminjam biasanya tidak menggunakan escrow untuk melunasi pinjaman mereka sendiri." "Jadi, Anda bisa menandainya," kata saya. "Kami sudah melakukannya," jawab Rina. "Kami mengeluarkan pemberitahuan sengketa dan peringatan penipuan ke BPN dan platform hak milik. Saya juga mengirimkan paket penipuan bersertifikat dengan jejak audit, data IP, dan pemberitahuan pelestarian bukti." "Terima kasih," kata saya. Ketika saya mengakhiri panggilan, saya meneruskan semuanya ke Pak Kenji di kantor klaim asuransi properti saya. Dia merespons dalam beberapa menit dengan 1 kalimat yang terdengar seperti pintu dibanting tertutup. "Kami mengajukan tindakan darurat untuk memblokir sertifikat hari ini. Pada siang hari, pengacara asuransi saya telah mengajukan permintaan perintah penahanan sementara dan pemberitahuan yang membekukan upaya apapun untuk mentransfer atau membebani properti sementara penipuan diselidiki. Mereka juga mengajukan sita jaminan atau pemblokiran, bendera publik kecil yang buruk yang memberitahu setiap kantor notaris di wilayah tersebut, properti ini dalam sengketa, dan jika Anda menyentuhnya, Anda melangkah ke dalam gugatan hukum." Penjualan ibu saya berhenti bernapas saat itu menyentuh catatan. Sentosa Escrow menelepon saya 2 kali sore itu. Saya tidak menjawab. Panggilan ketiga mereka masuk ke pesan suara. Suara seorang pria, tegang dan gugup. "Ibu Sari, kami yakin mungkin ada kesalahpahaman. Tolong hubungi kami kembali agar kami bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan." Secara kekeluargaan berarti dengan cepat, diam-diam, tanpa polisi. Saya menyimpannya. Kemudian detektif Surya menelpon. "Kami menarik rekaman video daringnya," katanya. "Itu bukan Anda." Saya memejamkan mata sekali. Bukan karena lega, karena kelelahan.
Kami juga menyita buku jurnal notaris dan log platform, lanjutnya. Akun Winda Hartono menunjukkan sesi dimulai dari IP yang sama yang diberikan Rina kepada Anda. Dan kami mendapatkan sidik jari perangkat. Ponsel yang sama digunakan untuk mengajukan akta hibah dan permintaan kepuasan. Tenggorokan saya tercekat. Jadi itu terhubung. Itu terhubung, dia mengkonfirmasi. Dan Sentosa Escrow memiliki komunikasi dengan ibu Anda yang merujuk pada mendapatkannya bebas dan bersih. Dan menutup sebelum dia menyadarinya. Saya merasa dingin sampai ke ujung jari saya. Suara detektif Surya tetap tenang. Ibu Anda sudah didakwa, katanya. Tuduhan sedang diajukan. Tuduhan apa? Tanya saya. Dia tidak ragu-ragu. Pemalsuan, katanya. Pencurian identitas. Mengajukan instrumen palsu ke BPN, percobaan pencurian dengan penipuan, dan konspirasi karena berkas Hartono dan Escrow menunjukkan koordinasi. Perut saya mengepal, tetapi suara saya tetap stabil. Apakah dia tetap dalam tahanan? Dia ditawari jaminan, katanya. Tetapi jaksa berargumen risiko pelarian dan risiko bahaya lanjutan. Hakim memerintahkan kondisi jaminan dan perintah larangan mendekat. Dia tidak dapat menghubungi Anda atau pergi dalam jarak tertentu dari rumah Anda. Perintah larangan mendekat terasa seperti udara. Bukan kedamaian, hanya udara. Dan Winda Hartono? Tanya saya. Nada detektif Surya sedikit menajam. SK-nya sedang ditempatkan pada penangguhan darurat menunggu sidang formal. Kami juga merekomendasikan tuntutan pidana untuk pelanggaran notaris terkait instrumen palsu. Dia sedang diwawancarai hari ini. Dan Escrow? Tanya saya. Kami melayani surat panggilan ke Sentosa, katanya. Jika mereka memfasilitasi dengan sadar, mereka terekspos. Minimal, berkas mereka adalah bukti sekarang. Saya tidak menangis. Saya tidak merayakan. Saya menatap meja dapur saya di mana ibu saya duduk kemarin dan memohon kepada saya untuk menaruhnya atas nama keluarga. Dia tidak menginginkan keluarga. Dia menginginkan kepemilikan. Malam itu, ibu saya menelepon dari penjara. Nomor itu muncul sebagai fasilitas penahanan. Saya tidak menjawab, dan pesan suara tetap masuk. Suaranya berbeda, lebih kecil, lebih tegang. Masih berusaha menyalahkan dunia atas apa yang dia lakukan. Sari, bisiknya. Mereka memperlakukan ibu seperti penjahat. Ini memalukan. Kamu harus membereskan ini. Beritahu mereka itu kesalahan. Saya mendengarkan semuanya sekali, lalu menyimpannya. Kemudian saya meneruskannya ke detektif Surya dengan baris subjek. Panggilan penjara, upaya kontak melanggar instruksi. Karena dia masih tidak mengerti. Sistem tidak peduli bahwa dia ibu saya. Sistem peduli bahwa dia melakukan kejahatan berat. 2 hari kemudian, pengacara saya menyerahkan perintah pengadilan yang tercatat, membatalkan akta palsu itu, dan memulihkan rantai kepemilikan menunggu putusan akhir. BPN menandai akta hibah sebagai sengketa, dan kemudian menandainya sebagai batal demi hukum di bawah perintah sementara pengadilan. Setiap perusahaan properti yang menyentuh alamat saya setelah itu akan melihat tanda peringatan terang, dan penutupan akad yang ibu saya coba buru-buru dibatalkan. Bukan ditunda, dibatalkan. Sentosa Escrow mengirim pemberitahuan resmi bahwa berkas transaksi dihentikan karena investigasi penipuan. Jadi Bakri, sang agen properti, mengirim email ke detektif Surya semuanya. Teks, catatan suara, dan draft daftar jual di mana ibu saya secara harfiah menulis, penjual tidak akan hadir. Penghuni emosional. Tutup cepat. Kata-kata itu berakhir di paket jaksa penuntut. Pembacaan dakwaan ibu saya terjadi minggu berikutnya. Saya tidak pergi untuk balas dendam. Saya pergi untuk kenyataan. Saya duduk di belakang ruang sidang, sementara jaksa mencantumkan tuduhan pada catatan, dan hakim membacakan kondisinya. Tidak ada kontak, tidak ada kedekatan, penyerahan ID yang disalin, dan perintah untuk menyerahkan semua perangkat untuk tinjauan forensik. Kemudian jaksa mengatakan bagian yang membuat ruangan bergeser. Mereka mengupayakan hukuman pidana berat karena akta palsu bukanlah hal sepele.
Itu adalah pencurian pada skala yang menghancurkan hidup orang. Pengacara ibu saya meminta keringanan hukuman. Dia berbicara tentang niat baiknya, stres keluarganya, kebingungannya. Hakim bahkan tidak terlihat terkesan. Dia terlihat lelah. Niat tidak melegalisasi tanda tangan palsu, kata hakim. Dan keluarga tidak memaafkan penipuan. Ibu saya ditahan kembali sebentar ketika pengadilan mengetahui dia mencoba menghubungi saya setelah diperintahkan untuk tidak melakukannya, dan kondisi jaminannya diperketat. Dia pergi dengan borgol hari itu. Winda Hartono ditangkap 2 minggu kemudian setelah penyelidik mencocokkan log platformnya dengan beberapa legalisasi yang meragukan lainnya. Sementara izin notarisnya dicabut, dan dia menghadapi tuduhan terkait pengakuan palsu. Negara membuka investigasi disipliner yang akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Dan ibu saya, dia tidak hanya kalah. Dia menjadi apa yang terus dia tegaskan bukan dirinya. Penjahat di atas kertas. Rumah saya tetap milik saya. Tidak secara emosional, secara hukum. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidur dengan semacam ketenangan yang tidak bisa Anda dapatkan dari pengampunan. Anda mendapatkannya dari konsekuensi. Dalam minggu-minggu berikutnya, saya tidak merasa sembuh, tetapi saya merasa terlindungi. Pembekuan sertifikat tetap berlaku sampai pengadilan menyelesaikan perintah korektif. Dan setiap institusi yang terlibat, pemberi pinjaman, BPN, asuransi, memperlakukan berkas saya seperti kasus penipuan langsung, karena memang begitu adanya. Ibu saya tidak bisa menelpon saya, tidak bisa muncul. Saya tidak bisa mengirim pesan keluarga melalui orang lain, tanpa itu menjadi pelanggaran lain. Rumah itu berhenti menjadi tali tarik tambang, dan menjadi apa yang seharusnya sejak awal. Rumah saya yang didukung oleh catatan negara. Jika orang tua Anda sendiri memasukkan tanda tangan Anda untuk mengambil rumah Anda, apakah Anda akan menunjukkan belas kasihan? Atau apakah Anda akan membiarkan tuduhan pidana tetap berlaku agar itu tidak pernah terjadi lagi? Beritahu saya di komentar. Sukai, berlangganan, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.